Oke, kita sama-sama akan mengudara sebentar lagi di map Erangel sebagai map ketiga kita. Pada kesempatan kali ini, bendera-bendera dari masing-masing tim sudah berkibar. Mereka harus siap untuk masuk ke game 3 dan kembali lagi di OG map dari PUBG Mobile. Seharusnya mereka sudah mengetahui setiap letak lokasi, baik itu dari vehicle, dari kota-kota yang akan mereka loot nantinya, dan ternyata pesawat mengarah dari arah Lipovka sampai military base. Iya, cukup pelit ya kalian dari arah pesawatnya hanya memotong kurang lebih nih 35-40% lah dari Pulau Erangel. Tim-tim yang mungkin turun di Gergopol, turun di Severny, turun di Zarki dan sekitar itu bakal sedikit mengalami kesulitan. Tapi teman-teman yang akan turun di Novo, turun di Rozhok, Pochinki, pakai center ke kanan lah, itu nggak bakal ada masalah sama sekali. Gue penasaran nih, akankah ada adjustment ya atau perubahan dari drop-drop mereka ketika bermain di qualifier kemarin? Menarik untuk disaksikan karena kembali lagi ketika mereka ingin mengarah ke arah barat, mereka butuh vehicle saat ini. Jadi mungkin ya bakal ada adjustment yang akan dilakukan karena kalau kita lihat dari tadi mereka agak kesulitan ketika memulai rotasi karena notabene juga mereka nggak terlalu mengetahui di mana letak rotasi masing-masing tim, terutama tim komunitas dan juga tim dari solo province qualifier. Kita lihat sudah banyak yang melakukan drop. Baik untuk tim Capital Nine yang mungkin akan mengarah ke arah Kameshki, Kalimantan Tengah dan kawan-kawan sudah akan mengarah ke bagian tengah map. Dari EVOS juga sepertinya akan tetap persisten ke arah Milta atau Milta Power. Dan IOG ternyata... Oh itu DG justru. Iya, DG yang DG akan turun ke military base. Iya, IOG kemana ya? Gue penasaran ya. Karena kan ketika kemarin di qualifier dia memang turun di daerah mil base. Cuma kalau yang gue tahu IOG itu banyak melakukan perubahan. Banyak banget yang melakukan perubahan. Dan gue penasaran nih gimana perkembangan mereka setelah kemarin qualifier. Karena kemarin qualifier kelihatan mereka tuh mainnya nggak buka banyak kartu. Mainnya cuma survival aja, bertahan aja sampai habis. Betul banget. Jadi ya mungkin akan berubah lagi dari IOG karena kita belum memantau. Bahkan sekarang military base kosong banget. Ion juga ternyata mengarahkan Novo. Tapi yang menjadi menarik adalah Zona ternyata justru memaksa para player untuk mengarah ke arah barat dari map saat itu dari Erangel. Jadi ini akan menjadi berbahaya karena banyak banget player-player yang berada di timur. Akan mungkin ada banyak sekali clash dalam rotasinya. Dan kita akan melihat fight pertama tentunya antara 007 dengan tim lainnya. Oh, dapetin satu kill di awal-awalnya. DG ya tadi kayaknya. Betul banget, sepertinya dari tim DG, betul banget. Udah ter-knock out satu player dan menjadi kill point untuk tim 007 sementara ini. Dan tampaknya di awal-awal kita terjadi perebutan mobil kayak di awal-awal ya. Perebutan mobil jadi perang dan ya tim 007 yang keluar sebagai pemenang di awal-awal kali ini ya. Betul Satu kill langsung masuk dan juga dapetin mobil. Jose akan berlari tanpa kendaraan kali ini. Itu akan bahaya banget bagi Jose kalau 007 akan memutuskan untuk mengejar, tapi sebenarnya udah terspot. Ada sebuah spray walaupun menggunakan Thompson atau UMP saja di sana. Harusnya nggak bakal gampang untuk kena karena jaraknya cukup jauh juga. Dan Jose memilih untuk pergi terlebih dahulu dan menuju ke rumah 12 sepertinya untuk regroup dengan teman-temannya. Menurut gue mereka ini semua agak kaget karena ketika melihat zona akan mengarah ke arah barat, maka teman-teman yang melakukan scrapping akan lebih memilih untuk mencari vehicle terlebih dahulu agar jalur rotasi mereka akan lebih mudah nantinya. Ini dia yang agak berat ya, kita bakal lihat di daerah Pochinki diisi oleh dua tim sekaligus. Pochinki sejak kena nerf ya, looting itu dikit banget. Betul. Gue gak tahu nih apakah looting di dua tim ini bakal cukup untuk mereka perang atau enggak. Dari pemain Kalteng pun dibiarkan aja, dia gak mau lama-lama lagi, dia takut tembakin oleh tim nomor 14 dan Trixie dengan tembakan shotgun nembak ke belakang, tapi Trixie lumayan loh. Akan kenok juga kali ini dan akan ketinggalan oleh Boneng. Boneng sedikit ragu mau save atau enggak. Tapi kita bakal lihat dari Kalteng akan langsung gaspol. 2 lawan 2, Trixie bakal dilindas dan dipulangkan ke arah lobby. Sangat disayangkan bagi Trixie tentunya tadi mencoba untuk melakukan sebuah surprise fire dengan shotgun yang dimilikinya. Ada beberapa hit yang masuk tapi kembali lagi balet dari shotgun itu menyebar, tidak memberikan damage yang banyak pada Kalimantan Tengah. Justru dengan penggunaan Bison dari Kalimantan Tengah bisa mendapatkan Trixie dan Kong harus menyisakan 3 active player. Walaupun kalau kita lihat juga Kalimantan Tengah tidak berada di kondisi yang sangat baik karena tinggal menyisakan 2 active player saat ini. Betul banget, untuk tim Kong ini menjadi pukulan cukup keras mengingat di awal-awal kali dia kehilangan satu player. Dia lagi balapan sama Ion. Betul. Untuk memperebutkan atau mempertahankan tepatnya ya, mempertahankan puncak klasemen sementara. Dengan 3 player, sangat mungkin bisa mempertahankan posisinya. Cuma memang lebih agak sulit karena dia kehilangan satu player utility-nya. Dia satu player yang biasa nge-flank, biasa yang nge-scout, biasa ngejaga belakang tuh hilang. Jadi mereka tuh bakal lebih nge-stick bertiga mainnya. Itu dia, menjadi kesulitan tentunya ada sebuah tambahan PR untuk Kong tentunya untuk bisa lebih maksimalkan gameplaynya lagi dengan 3 active player yang tersisa. Di tempat lain tadi kita udah sempat membahas sedikit bahwasanya memang Ion akan melut di sekitaran Novo dan mereka memang melakukannya walaupun zona agak cukup jauh. 1300 meter bagi Ion. Siren pun sudah melakukan rotasi, udah setup vehicle cukup banyak dan akan loot di sekitaran scrap
scrapping area Yasnaya Poliana Anthem juga sudah membuka jalan untuk teman-teman Siren nantinya masuk ke dalam zona yang lebih tengah. Betul, selain skirmish-skirmish di awal ya tidak ada lagi tabrak-tabrakan yang terjadi dan juga di yang turni kota bersamaan. Gak ada yang fight besar-besaran, jadi lebih santuy kali ini Air Angle ya. Betul banget, IOG mendapatkan Rozok untuk diri mereka sendiri. Cukup fat juga, apalagi memaksimalkan seluruh komponen yang ada. Tapi kembali lagi, masih ada passive gameplay yang ditunjukkan oleh para player. Mereka nggak mau terlalu agresif, karena mungkin ada dua perspektif yang mereka perhitungkan. Pertama adalah ini masih game-game awal, dan kedua mereka nggak mau kehilangan atau kecolongan poin. Mereka butuh akumulasi poin sebanyak mungkin karena Grand Final PNC ini hanya 14 game. Dan Kong akan menuju ke Giorgio Paul. Betul, dari Kong juga bakal langsung late rotation juga arah Giorgio Paul, bakal ambil kendaraan juga dalam rumah-rumahnya. Dan seorang Boneng bakal mengambil kembali beberapa peralatan perang nantinya. Tapi kelihatan banget ya, dari Kong benar-benar gak punya looting apapun dan kehilangan Trixie di awal menjadi pukulan cukup keras bagi mereka. Betul banget, harus hati-hati tentunya bagi Kong nantinya di mid game sampai late game. Tentunya Nero pun mendapatkan school dan di sekitaran apartemen mereka akan cukup fat. Udah ada Vest level 2, senjata yang mereka miliki juga cukup baik. Ada DP, ada M4. Ini akan menjadi salah satu contender yang cukup menyulitkan juga mengingat mereka dapat loot yang cukup banyak. Di tempat lain juga udah ada rotasi yang dilakukan RMS. Cukup banyak rotasi sudah terjadi oleh para masing-masing tim karena mereka butuh untuk masuk zona secepat mungkin karena zona ternyata bouncing ke arah barat. RMS, Nah, itu dia. Kita bakal juga kan pergerakan dari beberapa tim ya. Mereka sudah mulai menuju ke arah circle juga. Ini masih sangat kemungkinan pental ke atas, ke bawah, ataupun ke open field Gatka ya. Jadi mungkin tim-tim akan lebih ngincer ke arah jembatan. Untuk men-secure arah Ruins, arah juga mungkin dekat Gergopol, ataupun arah Rozok bakal diisi terlebih dahulu. Memastikan arah dari circle kali ini ya. Betul, gue setuju banget sih. Karena dengan kita dapat jembatan, kita akan lebih gampang untuk rotasi. Gimana pun nanti zona akan memaksa kita. Gue setuju banget juga sama Flo tadi. Masih ada kesempatan zona ini mungkin akan ke atas. Atau mungkin justru akan lebih mengarah ke arah bawah. Kalau kita dapat jembatan, itu akan lebih memudahkan kita untuk movement kemana aja. Walaupun sepertinya ini akan menjadi tempat yang cukup padat. Karena tadi kalau kita perhatikan sedikit, ada Kong yang sudah mulai mengarah ke arah Giorgio Paul. Ada tim lain juga yang sudah dari bagian Giorgio Paul kota. Jadi akan menjadi tempat yang cukup crowded. Capital 9 ada di open field di bagian dekat Severny kalau nggak salah ini. Betul. Akan mendapatkan sebuah zona tentunya nanti mungkin dari Capital 9 nyata mereka scrapping dari sekitaran daerah atas Yasnaya yang dekat dengan Severny juga mereka akan ke rumah scrapping area yang ada di sini dan mungkin akan maksimalkan loot mereka dulu. Belum ada fight juga terjadi di mana-mana karena ternyata rotasi mereka semuanya early, hampir semua early tapi ternyata nggak ada fight yang dilakukan oleh masing-masing player. Betul banget, tapi terjadi penumpukan ekstrim ya di daerah Pochinki dan sekitarnya juga di perbukitannya ini menuju ke arah open field Gatka. Ini bakal banyak banget yang mati di tengah-tengah nanti kalau perhatiin ya. Iya, dari tim Sumatera Utara, dari tim nomor 5, ada IOG yang keluar dari Rosok juga. Tapi IOG paling enak karena dia punya high ground. Betul, dia betul, punya high ground di perbukitan daerah Rosok sana. Dia mengambil rumah deh kayaknya, dia mengambil rumah kuning. Dan ini bakal banyak banget fight dan yes. Sudah menunjukkan dari permainan tim Sumatera Utara pada game kali ini. Tampaknya mereka sedikit kewalahan rotasi di awal permainan ya. Sudah kehilangan 2 pemain mereka di belakang Carlo di awal-awal. Dan yang diuntungkan kali ini adalah tim RMS. Betul banget, dan tadi Flo menyebutkan bahwasanya Sumatera Utara mungkin akan melakukan fight dan benar banget RMS langsung men-take down 3 player dari Sumatera Utara, 1 masih knockdown tapi ternyata ada player lain dari Nara. Ini berbahaya banget karena 1 player dari RMS juga ter-knockdown tapi kalau kita perhatikan seksama dari RMS masih bisa hold position walaupun Nara ada di gereja bagian Pochinki tentunya. Sumatera Utara harus melanjutkan pertandingan dengan hanya 1 orang dan sekarang masih dengan posisi yang cukup baik di global leaderboard. Mereka harus lebih maksimalkan lagi, mungkin bermain lebih pasif sedikit dan tidak melakukan banyak kontestasi karena secara aktif powernya atau dari main powernya udah berkurang cukup banyak. 3 orang sudah ter-knockdown dan 1 orang akan berusaha di-revive sepertinya. Smoke sudah dikeluarkan tapi udah tipis banget. Kayak telat dia udah gak bisa di-revive juga dan tim Sumatera Utara bakal bermain hanya dengan 1 player itu Picasso. Bakal menahan sendirian dan berusaha bertahan hingga akhir. Betul banget, Nara sepertinya masih melakukan suppress fire ke arah tim RMS. Ada sebuah suppress fire juga dari RMS yang mana ini akan menjadi distraction agar bisa merevive 1 temannya tentunya. Betul. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ya dari arah circle pun sudah membagi 5-50. Ini jembatan bakal jadi choke point yang paling penting sih. Tim-tim udah mulai harus isi daerah kota banjir. Seberangnya ini udah harus isi jembatan. Nggak boleh dibiarkan terlalu lama.
Karena jembatan bakal jadi choke point yang penting untuk pindah ke atas pun ke bawah ketika circle mulai nutup kecil. Yap. Itu tadi yang kita bahas sedikit bahwasanya penting banget untuk mendapatkan jembatan. Setuju banget sama Flo karena kembali lagi kita masih belum bisa mempredik tentunya akan lebih condong ke arah utara atau ke arah selatan dari circle sementara ini karena keduanya masih bisa kita katakan 50-50 berada di dalam zona. Masih dengan tim Nara di bagian gereja Pochinki, tim lain pun masih mendapatkan kompon bagi mereka sendiri. Belum ada alasan bagi mereka untuk melakukan rotasi, tapi kembali lagi sebuah pilihan penting untuk bisa mendapatkan jembatan saat ini. Betul, yang itu bakal dari Nara pun sudah mulai bergerak. Kayak gue gak tahu menuju mana, tapi harusnya sudah mulai menuju ke lebih center ke arah circle. Karena mereka tadi posisi di Pochinki. Mungkin mereka bakal mengambil area School ataupun Bukit Rozok untuk coba mempertahankan center circle terlebih dahulu. Beberapa tim seperti Ion yang memang style mainnya pinggiran circle sudah masuk juga ke arah Pochinki dan mungkin bakal mengambil perbukitannya. Ngisi perbukitan daerah sana. Betul banget, sebelum mereka akan melakukan lanjutan rotasi karena Ion harus memaksimalkan untuk mengamankan jalur rotasinya karena mereka bergerak cukup jauh dari Novo tentunya. Picasso, last man standing dari Sumatera Utara ternyata tidak ingin melakukan banyak sekali movement, tidak ingin melakukan banyak sekali agresivitas dari dirinya sendiri dan lebih milih untuk berada dalam sebuah shack kecil dan mungkin menunggu tim-tim lain untuk bertumbangan. Iya, so kita bakal ngintip ke arah tim Bengkulu juga kali ini ya, masih bertahan juga di daerah perumahan. Dimana ini tempat yang sangat enak, tempat prima juga, yang mengingat ini dekat dengan jembatan dan juga menjadi choke point masuk dari area Gergopol dan juga dari area Rozok ya. So kita bakal lihat dari tim Bengkulu berapa lama mereka bisa bertahan di poin ini. Mengingat ini adalah center circle. Dekat dengan center circle. Dan ingat untuk center circle biasanya ada tim yang mencoba untuk kontes. Karena tempat yang sangat enak seperti itu bisa mengkat rotasi sebanyak mungkin dari pergerakan water. Misalnya dari Water Town atau misalnya dari Georgiopol. Nanti kan kita lihat tentunya apakah akan ada kontes yang terjadi. Tapi Kalimantan Tengah yang tadi tinggal menyisakan 2 orang menunggu di bagian rumah garasi dekat Georgiopol. Ada airdrop di sana dan di tempat lain tadi kita lihat di Killfit ada satu player tentunya yang sudah terknockdown. Kalimantan Barat pun masih memiliki pom bensin juga di sini. Belum ada pergerakan berarti tentunya dari mereka karena mereka masih berada dalam zona. Iya, kita bakal juga pergerakan dari tim Ion juga mulai masuk tapi langsung melewati pergerakan di nomor 11 Nara yang berada di bawah tepat di bawahnya Ion ya, lagi perang dengan tim Nero. Akankah Ion join the fight masuk ke arah tim Nara? Belum nembak tapi akan langsung menghabiskan pergerakan dari tim Nara kali ini. Terkunci Melea langsung ngepron, tidak mau ketahuan. Tapi Ion, mereka ke sandwich kali ini dan hijrah bener aja langsung ketembak juga oleh tim Nero yang langsung mengambil keuntungan dari fight antara Nara dan juga Ion. Tim Nara kalau dia ngepron atau berdiri, dia gak bakal kena apapun. Tapi kita bakal dari Liquid menahan 2 pergerakan dari Maybe dan juga Zero Two. Tapi tembakan dari samping langsung mengenai seorang Zero Two. Dan ledakan dari Liquid tepat menok seorang Zero Two dari tim Nara. Betul banget, karena sangat luar biasa dari Ion. Kembali lagi akan ada sebuah nade yang di-cook oleh Liquid. Seperti udah mengetahui posisi lagi dari player Nara, dilemparkan ke bawah. Will connect itu, connect tapi tidak mengenalkan Maybe. Udah sekarat banget, ada bom lagi dilemparkan. Sementara lagi dan Liquid itu akan meledak. Dan Maybe knockdown juga. 3 granat dilemparkan oleh Liquid. Mengenokkan 1 orang itu Maybe dan memfinish 1 player lainnya dari Nara. Yes, ledakan dari korban lagi itu bakal dari seorang Liquid langsung mengeluarkan juga kar andalan dia. Mulai ngintip kiri, mulai ngintip kanan. Manakah Liquid akan tembak kali ini? Masih bertahan juga dari Ion. Tidak mau keluar dari area mereka karena cukup terkunci oleh pergerakan tim-tim lain juga. Betul banget. Ion tadi sudah mengetahui ada tim lain dari Nero. Tentunya ada sebuah shot juga yang dilakukan oleh Nara. Mungkin untuk mengusir Ion dari tempat mereka. Dan benar saja Ion sepertinya akan lebih memilih untuk melakukan rotasi karena mereka sudah mendapatkan kill juga di sana dan tidak worth untuk fight di luar zona karena kita lihat sekarang ada 400 meter yang harus ditempuh dari masing-masing tim dari lokasi ini menuju ke zona berikutnya. Masih dengan Ion. Pergerakan Ion mulai menghindari fight tadi ya. Mereka tampaknya sudah cukup udah puas dengan fightnya dapetin 2 kill juga. Meskipun susah ngambil lootingnya tadi ya. Betul banget. Gak bisa untuk diambil karena dari tim Nara pun masih mantekin tadi kan. Betul. Ada juga tim Nero dari bagian kompon jadi bahaya banget. Dan Siren masih di sekitaran high ground bagian utara dari Rozok. Permainan kembali lagi mendapatkan kompon mereka hold. Kayaknya memang dari tim-tim yang ada di Grand Final PNC saat ini. Mereka lebih maksimalkan untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Mengingat tadi pendapat Pasta juga di awal mungkin mereka masih testing. Ini juga tadi Flo berpendapat bahwasanya ini masih map awal, map rotasi pertama, mereka lebih ingin memaksimalkan akumulasi poin tentunya. Betul banget, karena di awal-awal kalau kita terlalu barbar, mati mulu, malah kita yang ada hilang moodnya gitu. Wow. Kita hilang tempo kita juga. Lebih baik kita main safe, masuk ke top 6, tapi kita ngerti tempo permainan ini gimana sih. Tim ini mainnya barbar, mainnya itu pasif, atau gimana main itu kita kebaca. Dibanding kita di awal-awal barbar, cari kill, dapat 4 mati kita ya kan.
Gak terlalu banyak informasi kita peroleh di game-game awal. Sayang gitu, padahal game awal tuh tujuannya kan lebih ke ngumpulin informasi. Baik secara agresif ataupun secara pasif. Betul banget, jadi connectivity dari informasi yang kita dapatkan itu akan menjadi modal penting di game-game berikutnya. Mengingat ini ada 14 game yang dimainkan dan Picasso tumbang. Dan Sumatera Utara setelah 2 game yang cukup baik di awal-awal, kali ini harus pulang di posisi ya juru kunci pada kali ini ya, 16 tanpa dapetin kill satu kali pun ya. Jadi poin mereka bakal sedikit jatuh, tapi it's okay, mereka masih bisa harus bertahan top 8. Harusnya masih bisa bertahan top 8 karena tadi kita lihat juga, Flo juga udah bahas sedikit, ada gap point yang cukup jauh, 9 bahkan ke posisi berikutnya. Jadi mungkin masih bertahan di posisi top 8. Dan kita lihat dari movement Kong juga, satu orang sudah knock out. Dan ini akan menjadikan mereka tadi kita udah diskusi sedikit juga, harusnya bermain cukup aman juga karena mereka sedang memperebutkan posisi atau menahan posisi mereka dari Ion. Tapi ternyata Kalimantan Tengah sudah men-spot dan ada spray yang dilakukan ke arah tim Kong walaupun tidak ada knock sejauh ini. Iya, kita bakal diperkirakan dari tim Kalimantan Tengah. Kena peluru yang panas banget dan hampir tumbang juga oleh tim Kong. Di lain sisi kita bakal dari tim RMS pun mulai dihajar oleh tim Ion. EVOS pun tumbang oleh tim Void kali ini, dan Void mulai termakan pelan oleh zona. Mereka perlu maju sedikit lagi dan jarak ke zona 300 meter. Betul banget, ini agak cukup berbahaya bagi EVOS karena tadi bermain mungkin belum di performa terbaik mereka. Justin ingin mencoba untuk men-save UAZ yang dia miliki, justru ter-take down oleh EVOS yang ada di high ground di depan dia. Iya, kita bakal dari seorang aimbot bakal maju ke depan, bakal spray down ke arah Kido. Tapi belum ada korbannya, malah kita bakal lihat beberapa tim lain sudah mulai tumbang juga. Anggota mereka Whiskey dari tim Double Seven juga mulai tumbang. EVOS lagi bertahan juga di luar circle, bertahan melawan gempuran tim-tim lain, tapi circle pun sudah akan menutup dalam waktu 25 detik. EVOS nggak boleh terlalu lama menahan posisi mereka dengan 3 anggota doang tersisa. Betul banget, 3 anggota tersisa, mengingat juga selepas ini DPS akan cukup sakit, jadi harus cepat untuk melakukan rotasi tentunya. Dari EVOS sudah sangat dekat dengan zona, satu orang ternyata udah mulai masuk dalam zona, itu Laser untuk mengamankan posisi EVOS di zona berikutnya. Dan tim-tim lainnya juga sudah berdekatan satu sama lain. Void yang dari tadi masih bertanding dengan EVOS, masih melakukan kontestasi antara keduanya, masih menunggu di lower ground, dan mungkin Morpheus ingin memaksimalkan momentum ini untuk mengambil mungkin 1-2 kill dari tim Void 2K tadinya. Iya, kita bakal juga beberapa pemain dari tim Ion, dari tim lain juga mulai gerak, dan dari Kalbar ketembak oleh sniper dari seorang Liquid. Akan dirush, akan dimajuin, Jersey akan teriak maju, kali ini Jersey kena berapa peluru panas yang ditembak oleh tim Kalbar. Kali ini masih bertahan juga Jersey, lumayan low, akan di-spray dan dapatkan 1 knock juga ke arah lawannya kali ini. Tapi kita bakal lihat dari beberapa tim lain juga mulai join the fight, mulai mencari kill-kill tambahan, dan Ion secure kill kelima mereka. Betul banget, permainan sangat luar biasa ditunjukkan oleh Jersey tadi, mendapatkan 1 knockdown dan 1 kill tentunya. Dan di sini juga masih dengan Red Face End, dan Jersey kembali lagi mendapatkan knockdown atas Bad Boy. Masih dengan Kalimantan Barat, tapi tidak berakhir di sana. Bahkan ada Nero juga yang langsung mencoba untuk diusir oleh Ion saat ini. Luar biasa sekali, Kalbar agak cukup kesulitan walaupun satu player dari Ion ter-knockdown. Masih bisa untuk di-revive, tentunya menyisakan Sandi as the last man standing dari Kalimantan Barat saat ini, Flo. Perbuatan dapatkah seorang Bad Boy turun ke bawah dan diselamatkan oleh seorang Sandi? Kita bakal lihat kali ini masih bertahan. Kong pun mulai perang dengan tim-tim sekitar mereka. Tembak kiri, tembak kanan, mencari celah dan pertahanan lawan. Dari tim Ion juga sudah masuk circle, mereka mengambil ujung high ground kali ini. Dapat fight dengan tim-tim lain juga, dan Siren Moxpay juga mulai terlihat garangnya kali ini. Dari tim Kalteng juga mulai kehilangan player mereka, dan tampaknya Kalteng akan pulang di posisi ke-15. Betul sekali, sangat disayangkan Kalimantan masih harus step up gameplaynya lagi di tempat yang sama. Tadi masih ramai banget. Ada bahkan IOG akan menjadi kontender baru. Kong yang sudah menunggu juga kompon di sekitaran Kalimantan Barat, dan juga dari tim Ion. Ini akan menjadi 3-team showdown saat ini. Siapapun yang akan memenangkan kontes ini akan mendapatkan kompon yang cukup baik, karena dari kompon 3 stories building ini kita bisa mendapatkan vision yang cukup luas ke sekitaran daerah yang ada dalam zona saat ini. Iya, kita bakal lihat juga kayaknya pergerakan dari tim Ion pelan-pelan mencari celah juga, tapi kita bakal dari EVOS juga mulai kehilangan player mereka XC. Tinggal 2 yang masih aktif dari tim EVOS kali ini ya. Ion juga mulai perang dengan tim IOG yang berada tepat di bawah mereka. DG, Vanco juga mulai tumbang kena headshot oleh seorang Dubs kali ini. Betul sekali, dari DG udah mulai bertumbangan. EVOS pun EXT bahkan bisa dikonfirm kill oleh Siren. Ini berbahaya banget bagi EVOS karena mereka butuh poin, mereka butuh untuk step up gameplay dia. Dan dari Kong, ternyata Hans juga ter-knockdown dan langsung dikonfirm oleh Red Face End, menandakan Ion makin menambah lagi pundi-pundi kill Ion, dan sudah mendapatkan 6 total kill saat ini. Ya, kita bakal lihat dari Ion yang bermain dengan sangat agresif, main menggunakan high ground dan mengirim 3 orang langsung ke zona. 2 orang ke zona, 2 lagi masih bertahan di area
area luar zona, membersihkan pergerakan tim lain, mengunci pergerakan tim lain. Betul banget, Liquid dengan Carnage memang bener-bener ngeri ya. Tadi udah beberapa player yang di knockdown kan, jadi hati-hati tentunya karena Carnage kayaknya juga sudah dengan scope kali 8. IOG, Kong dan juga Ion masih merupakan sebuah fight yang cukup lama. Tapi sekarang Nero dan juga RMS ternyata berdekatan satu sama lain. Tinggal mendengar step dari tim yang berlawanan dan mungkin akan ada fight yang langsung terjadi antara keduanya. Pertempuran kita bakal dari tim Nero dan juga RMS. Mereka perlu rotasi sepanjang 235 meter. Ini dari tim RMS, last man standing. Betul banget tadi. Dapatkah dia kabur ya? Dapatkah dia luput dari serangannya dan mulai dicek dan dia kena zona. Ini zona kelima udah perih dan ditembak juga oleh seorang Mamba. Masukkan kill untuk tim Nero. Dari tim DG akan bertahan juga gempurannya dan Justin akan tumbang. Tapi DG juga akan tumbang secara utuh di posisi ke-13. Betul sekali, permainan apik dari Voin. Mereka tidak maju satu-satu, langsung gerebek rumah, langsung lanjut dari tangga, masuk ke dalam ruang kecil itu dan langsung bisa men-take down satu last man standing atau satu player terakhir dari tim DG. Tapi juga menarik kita lihat di sini Ion masih dengan posisinya yang sangat baik, berada di sebuah high ground bisa kita katakan dan masih men-spot dari Kalimantan Barat maupun dari Kong untuk tidak bergerak kemana-mana. Iya, kita bakal lihat kali ini kill tambahan masuk untuk Double Seven, tapi ditabrak langsung mobilnya menuju ke depan dan Kido akan tumbang kali ini di posisi ke-12 bersama dengan seluruh tim 007. Betul sekali, sangat disayangkan bagi Kido tadi udah bertahan cukup baik. Satu orang berhasil di-knock-kan dan teman-teman semua EVOS, last man standing, Laser dan juga bahkan dari Nara deket banget dan EVOS Laser lebih cepat mendapatkan kill atas Nara tadi. Iya, gue kebingung loh dengan Nara dia masuk dan akhirnya dia sadar ada orang di air. Panik-panik kan mereka, siapa yang nyampe ke darat dulu dia menang. Betul banget, EVOS berdiri Oh, langsung Morpheus ketangkep. Tinggal satu player lagi dari tim EVOS bertahan. Kali ini Morpheus pun pulang ke arah lobby oleh tim IOG. Tinggal satu terakhir pemain EVOS yang bertahan. Kalbar pun mulai maju ke depan dan akan di HBD oleh tim Nero kali ini dan akan dipulangkan. Kali ini satu player mereka masih bertahan sebentar waktu ya. Masih bertahan sebentar waktu, tapi dari tim Nero juga mulai knock player, tinggal 2 yang masih aktif. Betul banget, tadi udah sulit banget untuk menahan gempuran dari tim Nero. Bahkan Voin 2K juga satu orang di sana mencoba masuk, itu Dev dan juga Hulk meleduk langsung di sana oleh Voin 2K. Nero pun belum aman sepenuhnya karena di belakang mereka masih ada Voin 2K. Di depan mereka masih ada Capital 9 dan juga tim-tim lainnya. Ini udah tiba-tiba menjadi peperangan dan Tyrant ter-knockdown oleh granat yang dilemparkan. Oh, dibawa kebakar? Di bawah anggota dari tim Siren mereka bakar juga. Kita bakal dari Liquid lagi-lagi dapatkan sniper shot yang baik banget ke arah serang kunyit. Kita bakal dari tim EVOS ya. Tampaknya mereka masih berenang juga. Dan tapi berapa lama mereka bisa bertahan. Betul. Zona akan bergerak mau 30 detik ya. Dan harusnya nggak ada tim yang tumbang dalam waktu dekat ini kecuali dari tim Siren yang lagi fight juga. Betul banget, Red Face N dengan DP28 kali 4 yang mencoba untuk tapping. Satu hit masuk, 2 bahkan. Tapi kembali lagi ada bullet travel dan bullet drop yang mengurangi damage dari DP itu sendiri. Ion Esport masih menjaga jalur rotasi mereka untuk tidak gampang ter-tag down oleh tim lainnya. Dan dari jauh Hijrah mendapatkan knockdown atas tim Nero. Sebuah recoil DP yang sangat baik bisa dikontrol. Tapi IOG di bawah sana Ranjit terspot dan ter-knockdown. Misalkan satu player lagi dari IOG yang cukup jauh di bawah sana, yaitu Eston di lower ground. Kita bakal lihat dari tim Ion ya. Bener-bener nyayur banget ke arah bawah. Kalau mereka bisa nge-clear IOG, mereka punya tempat terenak. Kita bakal seorang Tyrant bakal one-on-one. Tapi pulang juga akhirnya Capital 9 ke arah lobby. Siren mendominasi pada awal kali ini ya. Betul banget. Kembali lagi tadi Siren bisa men-take down satu full team. Nero juga sudah ter-knockdown. IOG juga tadi last man-nya yang ada di bawah juga ter-knockdown. Agak cukup sulit untuk bisa di-revive itu Rancid. Aston agak cukup berjauhan. Walaupun 2 player dari IOG kita udah masuk dalam zona tadi. Dan Siren ada sebuah suppress fire untuk bisa meng-cut rotasi dari Nero. Dan Audrey sepertinya akan lebih memilih untuk menjemput satu temannya dan langsung masuk dalam zona. Kunyet terkena damage splash dari grenade yang dilemparkan Ion di depan sana. Ya, sudah bakal ada seorang kunyit bakal langsung melakukan healing-healingan dan dari Siren pun mulai tumbang pemain mereka ya. Dari EVOS masih bertahan juga di bawah tinggal top 6. IOG pun mulai kehilangan player mereka one by one. Red Face dengan sangat baik nembak dan kali ini spray dari seorang Liquid. Jarak jauh bahkan satu korban tambahan dari tim Bengkulu. Betul banget, red dot dari Liquid. Not only karena ini yang on point, ternyata red dot dari jarak jauh itu juga bisa mendapatkan satu kill lagi. Double ter-knockdown juga, ada sebuah grenade dilemparkan ke IOG. Ada sebuah splash damage walaupun tidak mampu untuk mengenokkan player-player dari IOG. Udah sangat kecil, udah zona ke-6. Masih ada 6 tim dan 12 player tersisa. Smoke
pops out di mana-mana. Ada lower ground yang masih bisa dimanfaatkan oleh IOG. EVOS juga sepertinya masih berenang-berenang di sana. Mencoba mendapatkan placement point tentunya. Perempatan Laser tampaknya akan tumbang juga dan akan pulang di posisi ke-6 dengan 3 kill. Berarti EVOS mengantongi 9 poin. Lumayan, 9 poin lumayan banget. Kali ini cukup stabil bagi tim EVOS. Kita bakal kali ini pergerakan dari tim Ion ya. 4 orang, 9 kill. Game ini emang dibaca zona dengan sangat baik oleh tim Ion ya. Mengingat mereka dari Novo, rotasi jarak jauh sampai ke Rozok dan langsung mengambil tempat-tempat prioritas. Ini permainan yang sangat baik dari tim Ion. Betul banget, dan teman-teman semua bisa saksikan di Winner Winner Chicken Dinner Forecast di mana Ion mendapatkan kesempatan sebesar 36% sekian untuk bisa mendapatkan Winner Winner Chicken Dinner karena ini adalah sebuah persentase dari jumlah pemain Ion dibagi jumlah pemain yang tersisa. Menyisakan 11 player saat ini dengan 5 tim yang masih alive. Dari tim Bengkulu tidak ingin terlalu melakukan pergerakan yang masif karena dia menyadari dia tinggal sendiri. Mungkin ingin maksimalkan kembali placement point, tapi dari Jersey mendapatkan last man standing dari Nero. 10 kill sudah didapatkan. Wah, ini fix ya, berarti untuk game kali ini Ion bakal ngejar Kong ya? Udah pasti. Karena kan tadi Kong tumbang cukup cepat tadi ya. Betul. Ini lihat dari Ion tadi bermain cukup baik. Satu player dari IOG juga sudah dikembangkan. Menyisakan 3 orang saat ini sementara. Dan Ion ada Molotov yang ingin dilemparkan karena ada sebuah smoke spot depan. Wah, Hijrah tumbang. Hijrah ter-take down oleh Siren. Jersey tapi bisa merefrag ke arah Siren itu Audrey. Di tempat lain justru kita melihat Bengkulu saat ini dari 5 plus dari IOG. Berhadapan dengan Ion. Liquid sudah knockdown. Langsung dikonfirm juga. Menyisakan Hijrah di depan. Wah, dapat lagi. Knockdown itu Red Face and juga. Sangat-sangat permainan yang luar biasa dari IOG. Ion sekarang menyisakan 2 player saja. Betul, kita bakal lihat dari Jersey langsung mengambil kontrol dari lingkungan tanah. Kita bakal lihat dari tim Siren pun langsung berusaha untuk nge-push ke arah tim Ion. Yang tengah 2 player lagi Hijrah. Udah kenok 3 kali kalau nggak salah. 2-3 kenok. Ini bakal bocor banget nyawa dia kalau sampai kenok lagi ya. Betul banget. Agak cukup berbahaya bagi Ion tentunya. Tapi di tempat lain nyata Audrey berhasil Hijrah. satu player. Dan Hijrah ingin membuat sebuah forting sepertinya dari vehicle. Justru meledak. Dan mengenai diri sendiri Jersey sempat terspot oleh Siren. Dan ini IOG akan fight dengan Siren terlebih dahulu. Memberikan space untuk Ion tentunya ada sebuah spray kembali lagi dari Audrey. Dan kita lihat dari IOG ternyata tidak terlalu ingin maju ke depan karena dia mengetahui masih ada tim lainnya. Tengah zona dia. Yap, betul banget. Dan Ion menyisakan 1 player saat ini full. Ini tempat terbaik sih di IOG sih. Benar-benar dapetin low ground, dapetin juga tengah-tengah zona. Siren juga low ground tapi berada tepat di luar zona. Dan kita bakal kali ini dari tim IOG masih bertahan dan 1-on-1 dengan tim Siren. Kita bakal lihat kali ini 3 lawan 2 keuntungan tim IOG yang megang center circle dan juga jumlah anggota yang lebih banyak. Dari tim IOG bertahan pelan-pelan mencari celah juga dalam pertahanan lawan. Dapatkah mereka kembalikan keadaan kali ini? Mendapatkan WC di pertahanan mereka dan sekaligus mengamankan posisi top 3. Betul sekali, ini akan cukup berbahaya tentunya bagi tim Siren. 3 melawan 2 saat ini. Zona masih milik IOG. Sebuah spray sudah dilakukan di sana. Belum ada connect kemana-mana. Tapi ternyata 1 player dari Siren sudah ter-knockdown. Menyisakan last man standing di bagian belakang. IOG sudah sangat pede. Mereka maju bersama. Move as a team. 3 orang langsung masuk. Confirm kill di sana. Menyisakan 1 orang dari Siren. Turun ke bawah. Justru akan mencoba untuk flanking dari belakang. Tapi Bukit cukup sulit untuk ditaklukkan. Dan winner Chicken Dinner IOG. Yes, dan luar biasa banget dari tim IOG. Bermain dengan pelan-pelan. Sempat kehilangan beberapa player di awal-awal ya. 1 player mereka sempat kenok berapa kali tapi bertahan.